Tangisan Zayan pecah di seluruh rumah. Kaki kecilnya menghentak-hentak lantai, matanya merah membara, penuh ketakutan. Dedi bohong, Dedi mau ninggalin Zakan. Kendra langsung menggendong tubuh mungil yang gemetar itu, menciumi dahi basah air mata sambil berulang kali meminta maaf. Tapi di balik pintu, Zena diam-diam menatap mereka, air matanya ikut jatuh. 5 tahun dia menunggu lelaki yang benar-benar mencintai mereka berdua. 5 tahun menahan hasrat demi menemukan ayah sejati untuk Zayan. Kini Kendra ada di sini, memeluk anak itu seperti darah dagingnya sendiri. Tapi satu janji terlupakan saja sudah cukup membuat dunia kecil mereka goyah. Apakah cinta ini akan bertahan? Atau trauma lama akan kembali menghancurkan segalanya? Saksikan cerita selengkapnya di episode 23 kali ini. Kaki Zayan dihentak-hentakkan ke lantai, tatkala Dedi dan mominya sampai di rumah. Huaaaaaa. Bocah 5 tahun itu mengamuk lantaran Kendra melupakan janjinya. Dengan cepat setelah melepas sepatunya, Kendra langsung menggendong putranya itu. Maafin Dedi ya nak. Maaf sekali. Kendra membujuk Zayan berulang kali, membawa putranya itu ke depan rumah, persis seperti Adinata saat Ashila mengamuk lantaran mamanya hamil kembali. Dengan lembut Kendra menciumi dahi putranya sambil sesekali menghapus air matanya yang menetes deras. Dadi, bobohong. Katanya mau pulang cepat, tetapi Hiks. Tangisan Zayan benar-benar pilu. Kendra sampai tidak hentinya berulang kali menimang-nimang putranya itu sambil mondar-mandir sana kemari. Maafin Dedi ya nak. Dedi yang salah. Dedi tadi jemput Momi, terus temani Momi beli pakaian. Ponsel Dedi tidak pakai dering, makanya telepon dari Zaga kedengaran. Kendra mencoba menjelaskan pelan-pelan pada putranya itu. Zayan mulai menghentikan tangisannya, namun sengguknya masih terdengar. Dedi gak bohong kan? Dedi gak mau kabur ninggalin Zakan? Pertanyaan pilu itu terdengar dari bibir bocah 5 tahunan ini. Hati Kendra mencelos seketika. Setakut itu Zayan sampai memikirkan Kendra meninggalkannya. Dedi gak akan meninggalkan anaknya loh, gak mungkin sekali Dedi tinggalin Zayan nak. Waktu di Zurich Swiss aja, Dedi yang susulin Za kesana kan. Jemput Za pulang. Bawa balik ke Jakarta. Kita sekarang juga tinggal di rumah ini sama-sama. Kendra mengelus lembut pipi banjir air mata itu. Nafas Zayan masih tersengal-sengal. Dedi aja udah bawa baju Dedi ke sini. Motor Dedi juga di sini loh nak. Tunjuk Kendra pada motor miliknya yang terparkir rapi di dalam garasi. Hiks. Entah kenapa Zayan kembali terisak, lalu memeluk Kendra erat. Lelaki itu tampak kembali mengelus-elus lembut punggung bocah ini. Dia masih setia menimang putranya yang masih dalam isak tangis sesenggukan, sambil sesekali mengecupi dahi Zayan. Dari sebalik pintu rumah, Zena menatapi suami dan putranya itu dengan perasaan penuh haru. Tampak Ratna berdiri tepat di sisi Zena sang nona muda. Zayan benar-benar menyayangi Kendra Ratna, aku sampai tidak bisa menembus hubungan mereka. Keduanya bagai ayah dan putra kandungnya sendiri, aku sampai iri melihat mereka. Tunjuk Zena pada keduanya yang kini tampak saling berpelukan. Bahkan Kendra terlihat berusaha menenangkan Zayan lembut sekali. Nona beruntung mempersuami lelaki seperti Mas Kendra, ucap Ratna. Zena tampak mengangguk. Begitu banyaknya lelaki yang mendekatiku, tapi belum pernah ada yang mencoba mendekati Zayan seperti anaknya sendiri. Aku seorang ibu Ratna, rasanya ada yang memperlakukan Zayan seperti anaknya sendiri, membuat hatiku terharu. Zena tampak membeningkan kedua bola matanya. Zena hampir menangis, tatkala dia ingat betul bagaimana kala dia mengandung Zayan. Zayan itu kurang mendapatkan gizi yang cukup saat berada di dalam kandungan Zena.
Belum lagi Zena tidak pernah imunisasi atau sekedar suntik vitamin ketika mengandung Zayan. Betapa susahnya dia dahulu dibuat mantan suaminya yang bajingan itu. Maka dari itu, Zena benar-benar teliti memilih lelaki. Dan selama 5 tahun pula Zena menahan hasratnya untuk mencari lelaki yang tepat, sampai akhirnya Tuhan mempertemukan dirinya dan Kendra. Rasanya 5 tahun menunggu itu, indah sekali balasannya. Yakni seorang Kendra Alvan Adinata. Zayan tak mengizinkan Kendra untuk tidur jauh darinya. Tangannya bahkan terus dipeluk bocah itu agar tidak terlepas. Padahal biasanya dia yang paling tidak terasa jika kita sentuh tatkala sudah tertidur, tapi hari ini. Bahkan tangan kamu juga gak dilepaskan. Ucap Zena menyentuh pipi putranya itu. Sesekali sesenggukan masih terdengar dari mulut bocah yang sudah tertidur itu. Aku benar-benar merasa bersalah Mbak. Jelas Kendra. Mendengar ketakutan akan ketidakpulanganku, akhirnya membuatnya menangis dan larut dalam kesedihan. Lihatlah Mbak, air matanya masih sesekali menetes. Kendra mengecup lembut bulir air mata itu, lalu tidur di sebelah Zayan dan memeluk tubuh mungil itu. Zena tersenyum, lalu menatap wajah suaminya itu. Kami berdua sangat membutuhkan kamu Ken. Rasanya benar kata Zayan, kami takut kalau kamu tiba-tiba gak pulang, gak ada kabar dan menghilang. Jelas Zena jujur dengan mata yang berkaca-kaca pula. Entahlah, bayangan ditinggal dalam kesendirian itu, membuat Zena dan Zayan membangun luka di hati keduanya masing-masing. Kendra menarik tubuh sang istri, lalu memintanya tidur tepat di sebelah tubuhnya. Jangan takut Mbak. Aku gak kemana-mana, kamu dan Zayan itu. Bagaikan kehidupan aku sekarang Mbak. Jangankan untuk meninggalkan kalian berdua, bahkan Swiss aku datangin Mbak, meski dengan bantuan Mbak Ratna dan Mama Barbara. Jelas Kendra lagi, lalu menarik tubuh istrinya itu lembut, untuk dia letakkan kepalanya di dadanya. Zena melihat posisi tidur Kendra, dia berada di tengah-tengah keduanya, Zena dan Zayan. Kamu gak sakit tidur telentang kayak gini, gak leluasa bergerak loh. Ucap Zena melihat Zayan yang memeluk Kendra kini. Lelaki itu menggelengkan kepalanya, lalu menepuk dada bidangnya lembut. Tempat kamu di sini Mbak. Di dada aku, dekat dengan hatiku dan pelengkap tulang rusukku. Ucap Kendra menggombal. Namun entah kenapa Zena bahagia dihujani kata-kata bernada cinta itu. Lalu merebahkan kepalanya tepat di dada Kendra, dengan lengannya yang menjadi tumpuan kepalanya yang sudah dilapisi Kendra bantal agar lebih nyaman. Kita tidur di sini dulu ya Mbak, beberapa hari ini, biar Za tenang dulu, baru kita tidur di kamar kita lagi. Jelas Kendra yang diangguki Zena. Lalu Kendra mengecup lembut dahi sang istri, kemudian mengecup dahi Zayan. Potret keluarga bahagia tercipta saat itu juga, dengan kedua tubuh tercinta itu, kini dipuk-puk lembut oleh Kendra. Alhasil, ketiganya larut dalam buayan mimpi, padahal baru pukul 10 malam, namun ketiganya sudah tertidur dengan nyenyak. Nyai, kita sudah sampai. Tunjuk Randi. Wanita yang sejak tadi tengah berjudi online itu menoleh. Baguslah, kamu sudah bisa pulang. Ucap Barbara mengusir Randi. Randi tampak menoleh sengit. Gak gitu loh konsepnya Nyai. Disuruh mampir kek, minum teh dulu kek, apa kek? Malam minggu ini. Gumam Randi yang membuat Barbara menoleh pada remaja bau kencur itu. Hei bocah. Ini sudah malam, pulang sana, ini kunci motor kamu. Silahkan pulang dan jangan harap bermalam minggu di sini. Tegas Barbara santai. Randi tampak menghela nafas, lalu beranjak keluar dari mobil. Dasar gak peka. Ucapnya yang membuat Barbara tampak menoleh pada sosok remaja yang akhir-akhir ini rewel sekali. Bocah. Panggil Barbara. Wajah Randi sontak berubah sumringah. Iya Nyai, ada apa? Tanya Randi bahagia. Tas kamu, ini juga gaji mingguan kamu. Sodor Barbara, sebab Randi tidak mengizinkan Barbara mentransfer uang ke dalam rekening miliknya. Randi tampak kecewa,
lalu menerima pemberian itu. Pulang sana, udah malam juga. Usir Barbara kembali, lalu turun dari mobilnya dan melangkahkan kaki menuju kediaman Zena. Randy tampak tengah mengumpulkan keberanian. "Nyai, I love you," ucap Randy tiba-tiba. Langkah Barbara berhenti seketika, lalu dia berbalik menatap Randy. "Kamu mabuk?" tuduh Barbara. "Tidak Nyai, aku waras dan sadar sekali saat ini," jelasnya. Barbara tampak mendekati Randy. "Lalu, kamu mau apa?" cacar Barbara seketika. Randy tampak bingung, lalu menggelengkan kepalanya. "Pulang sana kamu, mandi yang bersih, kalau perlu ruqyah dulu besok sebelum ke sini. Bisa jadi kamu kesambet ketika kita lewat tanah kuburan tadi," ucap Barbara kembali melangkah. "Nyai, jawab dulu pertanyaanku, aku mencintai Nyai tanpa sadar." Tanda pisah. "Lalu kamu ingin aku jawab apa Randy?" "Aku juga mencintai kamu gitu," potong Barbara penuh tanda tanya. Dan kejadian seperti ini, berulang kali terjadi pada Barbara, itulah yang membuat Barbara enggan berurusan dengan berondong. Randy diam. "Kamu gak waras Randy. Kita tidak dalam fase yang pantas mengatakan atau membahas hal-hal berbau cinta," jelas Barbara. Randy tidak menyerah begitu saja. "Tapi hati aku tulus Nyai," bela Randy atas perasaannya itu. "Cinta yang aku rasakan ini tulus," tegasnya kembali. Barbara tampak menghela nafas, lalu menepuk pelan bahu Randy. "Kamu hanya butuh sosok pengganti ibumu Ran. Yang kamu lihat ke aku ini, bukan cinta layaknya orang-orang, tapi lebih hanya sekedar rindunya kamu atas perhatian dari sosok yang mirip seorang ibu," jelas Barbara tegas. Randy diam, namun ketika dia ingin mengatakan hal lainnya, Barbara tampak meminta Randy berhenti seketika. "Aku sudah di fase usia yang tidak lagi menginginkan cinta Randy. Aku bukan wanita seusia Zena, aku hanya seorang nenek-nenek yang ingin mencari kesenangan dalam berjudi, tidak ada yang lain. Jadi bijaklah Randy, cari dan temukan cintamu sendiri, dan dapat aku pastikan, dalam pencarian kamu itu, tidak ada aku di dalamnya." Barbara tampak menepuk pundak Randy, lalu beranjak dari sana. Randy merenungi kata-kata Barbara saat ini. Dia membeku di tempatnya menggakarkan diri. Kata-kata Barbara tampaknya ditolak oleh hati Randy, namun pikirannya dapat mencerna dengan baik. Dari sudut pandang Randy, dia sudah merasa sangat nyaman berada di dekat wanita 40 tahunan itu, sampai Randy semula menganggap ini cinta. Namun setelah ditelaah lebih dalam, bukan cinta yang menyatukan hati keduanya yang tumbuh di antara mereka saat ini. Namun hubungan kamuflase rasa rindu yang menggebu dan membuat Randy ingin dekat selalu dengan Barbara itu, bukanlah cinta yang seperti dirasakan para ABG, atau pelaku cinta lainnya. Melainkan kerinduan Randy atas sosok ibu, tidak lebih dan tidak kurang dari hal itu. Barbara memasuki rumah besar Zena. Apa yang dia duga selama ini benar, bahwa Randy memiliki rasa yang berbeda padanya. Jika usia Barbara masih seusia Zena, mungkin dia akan memperjuangkan apa yang akan Randy berikan. Namun, yang pada kenyataannya adalah, tidak ada cinta yang mampu menggetarkan hatinya seperti almarhum suaminya, ayah kandung Zena, Raditya. "Ratna, di mana semua orang? Baru jam 11, kok sudah sepi? Di mana pengantin basi itu?" tanya Barbara tatkala Ratna menyiapkan kopi dan juga makanan untuk Barbara yang baru saja pulang. Tini dan Sumi, lagi setrikaan sambil gosip, besok mau nonton konser mereka, lagi membahas hal itu di ruang pakaian. Tunjuk Ratna. "Non Zena, Mas Kendra tidur di kamar Zayan." "Ngamuk tadi Nyai, Mas Kendra di pikirannya tidak pulang ke rumah ini, karena nemenin Non Zena belanja, sekarang ketiganya tidur, di kamar Zayan," jelas Ratna. Barbara tampak menoleh ke arah pintu kamar Zayan. "Kamu tidurlah Rat, sudah malam. Bilang pada gadis-gadis yang lagi gosip itu, suruh tidur juga, jangan lupa periksa pintu."
titahnya. Ratna mengangguk dan beranjak memeriksa pintu dan jendela, sementara Barbara membawa secangkir kopinya mendekati kamar Zayan, lalu membuka pintunya sedikit. Terlihat Kendra dipeluk erat oleh Zayan dan Zena. Benar-benar keluarga bahagia. Kendra, tetaplah seperti ini, dan kalau kamu berubah, aku sendiri yang akan mematahkan tulang-tulang rusukmu itu. Barbara lantas menutup pintu kamar itu, lalu berlanjut ke ruang kerjanya. Pukul 12 malam, dia ada janji melakukan panggilan untuk taruhan judi via video call. Nyai Mah, di mana-mana yang penting judi jalan terus. Sementara Randi, remaja itu tampak duduk merenung seorang diri, tatapannya dia layangkan ke langit yang tinggi. Woi, itu suara Rio. Keduanya berada di atas rooftop rumah Rio. Minum tuh. Tunjuk Rio pada minuman kaleng yang tadi diminta oleh Randi. Remaja itu tampak membuka kalengnya, dan menenggak isinya, namun, "Lo kasih gue minuman apaan? Hambar gini," ucap Randi lalu membaca merek dagang minuman itu. "Ya Tuhan." Randi menepuk jidatnya. "Gue suruh beli bir dingin, yang elo beli malah Bear Brand, susu beruang." "Ya salam Rio, anak Junaedi lemot," omel Randi. Rio menoleh. "Kan sama-sama bir judulnya, Bir Brand," jawab Rio santai, membuat Randi menepuk dahinya 10 kali. "Beda Bang Messi," ucap Randi kesal sekali, namun dia tetap meminum susu beruang yang kini berada di tangannya. Rio menepuk bahu Randi. "Sudah anggap saja itu bir yang memabukkan. Lagian elo patah hati ditolak Nyai Barbara, pakai mau mabuk-mabukan segala. Mana ngajakin gue lagi? Elo lupa gue ini anak soleh?" tanya Rio kembali mereguk minuman kaleng di tangannya. "Soleh gundulmu," balas Randi. Lalu dengan hati yang sempit, Randi menghela nafas panjang. "Gue gak tahu apa yang gue rasakan Rio. Tapi hati gue sakit banget. Di sini." Randi menunjuk dadanya. "Gue merasa kayak hati gue ditusuk dan dikoyak bersamaan." Jelas Randi nyaris menangis. Rio menghela nafas. Dia bukan dokter cinta yang bisa menyembuhkan luka di hati Randi, namun dia bisa jadi seseorang tempat Randi mencurahkan isi hatinya. "Randi, cinta elo salah alamat, harusnya elo cari cinta yang lain, yang pantas sama elo." Rio menepuk bahu Randi. "Elo tahu planet Pluto dan Merkurius?" tanya Rio. Randi mengangguk. "Jauh amat dari Merkurius ke Pluto?" tanya Randi. "Nah itu, ibaratnya elo itu Merkurius, nyari itu Pluto yang udah masuk jajaran rasi planet di Andromeda, bukan Bima Sakti lagi, alias tidak mungkin buat elo berdua bersatu." Jelas Rio cukup menohok. Randi jadi nelongso, hatinya tambah perih tatkala mendengar ucapan Rio barusan. "Jadi gue harus bagaimana? Gue harus berbuat apa demi menjahit luka di hatiku ini?" ucap Randi memelas. Rio jadi bingung sendiri, lalu menepuk bahu Randi, sahabatnya itu sambil menghela nafas. "Biarkan saja luka itu kering sendiri. Biarkan saja hati itu sembuh sendiri, elo hanya perlu merawatnya, jangan buat semakin terluka," ucap Rio membesarkan hati Randi. Randi menghela nafas panjang, lalu kembali menatap langit malam. "Nasib gue apes amat Rio, yatim piatu sejak kecil, tante gue juga udah nikah, gue tinggal sebatang kara. Gak punya tempat mengadu, juga tempat melabuhkan rasa rindu," ucap Randi sedih tanpa terasa air matanya menetes perlahan. Rio kembali menepuk pelan bahu Randi. "Besok gue temenin elo ziarah kuburan orang tua elo, jadi jangan nangis kayak gini, malu sama burung elo yang udah segede naga kalau lagi horny," ucap Rio. "Sialan lo," maki Randi sambil menghapus air matanya. Keduanya lantas tertawa bersama-sama. "Cie yang nangis karena cinta. Budak cinta sekali everybody," sindir Rio terbahak, membuat Randi ingin menendang sahabatnya itu. "Gue rindu gibah bareng Kendra. Jujur Randi, gue juga rindu, tapi apa daya dia sudah punya keluarga, dan gue bahagia untuk mereka.
Jelas Rio terdengar dewasa. Randi mengangguk mengiyakan, lalu keduanya melanjutkan kembali obrolan keduanya, membahas entah bagaimana gilanya Randi, bisa jatuh cinta pada Barbara. Kendra terbangun tepat pukul 5 subuh hari. Dia menoleh ke kanan, ada kaki Zayan yang sudah berada tepat di wajahnya. Tidur saja kayak kuda, ucapnya. Lalu menoleh pada Zena sang istri, yang tampak tidur dengan mulut menganga, namun tidak berubah posisi tidurnya, tetap berada di dada Kendra. Kendra mengecup pelan dahi istrinya itu, memandangi dengan lekat wajah cantik tanpa makeup. Benar-benar terlihat tidak berdosa, begitu polos sekali seperti pantat bayi, sehingga membuat Kendra berkali-kali mengecupi dahinya. Perlahan Kendra melepaskan Zayan, sebab tidur bocah itu tampaknya dalam mode bertempur. Lalu menarik istrinya itu untuk kadal di atas tubuhnya. Entah kenapa Kendra sangat suka berada di posisi ini, dengan Zena yang tidur di atas tubuhnya. Kedua tangan itu memeluk dengan erat. Sumpah, ini surga. Kendra mengatakan itu sambil mendapati wajah lugu dengan nafas masih berhembus sangat lembut. Zena perlahan membuka matanya. Tidurnya mungkin terbangun gadis lantaran Kendra menggeser tubuhnya. "Pagi sayang," panggil Kendra lembut. Zena tampak mengerjapkan kedua bola matanya, berusaha untuk menyadari lelakinya yang kini ada di depan matanya. Lalu kembali menggulung tubuhnya di atas tubuh kekar Kendra, sesekali dia membaui kulit di dada bidang itu. "Mau bobo lagi?" ucapnya manja. Kendra tampak terkekeh. Tidur Zena sangat nyenyak, terlihat dari wajahnya yang masih tertinggal rasa kantuk teramat sangat di sana. "Udah pagi lo ini sayang," bisik Kendra. Zena mengangguk tanpa membuka matanya. "Aku biasa bangun pukul 10 kalau hari Minggu," ucapnya kembali mengusap-ngusap tubuh suaminya, menyerakahi tubuh kekar Kendra, yang kini dia jadikan landasan tidurnya. "Aku tahu. Tapi ada bagian lain yang sudah bangun," bisik Kendra tatkala Zena merasakan sesuatu menyentuh perut datarnya. "Morning es 3 kilo detik?" tanya Zena kembali. Kendra menggelengkan kepalanya. "Jangan, kita masih di kamar Zayan," ucapnya membuat Zena memaksa membuka matanya yang tentu saja masih terasa sangat berat. "Aku lupa kita tertidur semalam di kamar ini," ucap Zena naik perlahan, lalu mengecup lembut jakun suaminya yang bergerak lembut. "Jangan menggoda Mbak. Tidak baik pagi-pagi bertempur di tempat ini," bisik Kendra menoleh pada Zayan yang tidurnya persis kodok bangkong itu. Namun Zena memang usil, dia bergerak perlahan seolah menggoda suaminya. "Aku tidak menggoda, hanya tidurku sangat nyaman karena kasur baruku, terbuat dari tubuh suamiku," ucapnya lagi lalu terkekeh perlahan. Kendra rasanya ingin sekali membawa Zena untuk berendam di dalam bathtub air hangat, lalu melakukan asteris, namun tampaknya hari ini Kendra harus menahan diri, melihat Zayan yang masih protektif memeluk kaki sebelah kanannya erat-erat. "Mbak, hari ini libur kantor kan?" tanya Kendra akhirnya mengalihkan keusilan Zena. Zena tampak mengangguk. "Libur, tapi gak tahu mau ngapain hari ini. Haruskan kita di rumah saja. Bermain dengan Zayan," kode keras dari Zena. Kendra tampak mengerti maksud ucapan sang istri. "Kita main ke rumah keluarga Adinata yuk Mbak. Biasanya minggu begini, ada Ashila sama Mbak Dea, sekalian mau ambil beberapa barangku yang belum terbawa. Gara-gara bajingan Ray kemarin," ajak Kendra. Zena tampak mengangguk. Dia setuju saja kemanapun Kendra membawa dirinya, meskipun itu ke lubang semut sekalipun. Tepat pukul 7 pagi, Zayan bangun dari tidurnya, dan masih dengan sikap posesif. Bahkan mandi pun Zayan ingin bersama Kendra, membuat Zena memanyunkan bibirnya beberapa senti, sebab dia juga ikut bergabung, namun dilarang Kendra. Dengan alasan tidak baik untuk kesehatan jantung dan burung Kendra yang suka baperan kalau lihat tubuh telan 4 nanogram sang istri. Barbara tampak keluar dari kamarnya dengan mata yang menghitam. "Mama bergadang,"
Tanya Zena tatkala melihat sang mama sambil menguap keluar dari balik pintu kamarnya. Barbara menganggukkan kepalanya, lalu menunjukkan hasil kemenangannya tadi malam. Astaga mah, penjudi mana lagi yang mama kuras? Tanya Zena bingung. Barbara memperlihatkan foto lelaki asal Jerman, yang amat Zena kenali. Mar Albert Dalarik. Suami Danila. Tanya Zena terkejut sekali. Barbara mengangguk. Dia bangsawan yang licik, aku tidak menyangka jika dia juga mempertaruhkan istrinya, Danila. Jelas Barbara. Uhuk. Zena terbatuk-batuk mendengar hal itu. Apa? Daniela digadaikan. Ya Tuhan. Zena tidak percaya. Barbara menganggukkan kepalanya. Benar sekali, mama juga terkejut. Danila kemarin jadi taruhan judi dengan Marhaen Stizuk. Entah bagaimana gilanya, mama beruntung memenangkan Danila, temanmu itu jadi korban kegilaan suami tua bangkanya. Jelas Barbara naik darah. Zena menggelengkan kepalanya. Lantas mah, di mana Danila sekarang? Tanya Zena. Masih di Jerman, dia harus mengurus surat cerai dan menuntut harta Gonogini. Cerdasnya dia menikah resmi, jadi si Dalarik itu tidak bisa menolak tuntutan Danila. Lagi pula, Danila harus membayar hutang penebusan dirinya padaku. Selesai ini, dia juga akan datang ke Indonesia. Jelas Barbara. Zena mengangguk lega. Danila memang salah satu teman tergila Zena, namun ajaibnya Danila tidak suka bekerja keras. Dia lebih suka terima bersih begitu saja, makanya tak jarang Danila sering terlibat skandal dengan para lelaki tua kaya raya. Ada-ada saja mah. Beruntung Zena tidak suka tipe lelaki jet set yang doyan mabuk dan keluar tempat judi. Jujur Zena lalu mendorongkan susu hangat untuk sang mama. Kopi gitu. Kok malah susu? Keluh Barbara protes. Zena menghela nafas. Mah, jaga kesehatan dong. Gak sayang sama anak dan cucu. Omel Zena lagi. Barbara akhirnya mengalah, lalu mereguk susu dan menikmati hidangan lupis siram gula aren, sarapan tradisional kesukaannya. Mana suamimu dan cucuku? Tanya Barbara tatkala menyuapkan sendokan pertamanya itu. Berendam di bak mandi. Gak selesai-selesai dari tadi loh. Apa gak mengkerut itu burung mereka berdua? Tanya Zena tampak bingung. Lantas Barbara tersenyum. Kalian sangat serasi. Ucapnya lalu menyodorkan ponselnya. Barbara sempat mengambil satu buah foto manis tadi malam, di mana Zena, Kendra dan Zayan satu ranjang. Hati Zena terharu melihat itu. Dia tidak menyangka jika itulah gambaran indah kala keduanya tidur bersama dengan Zayan. Suami idaman. Ucap Zena tanpa sadarnya. Barbara tersenyum, lalu menyenggol tangan Zena. Itu mereka. Tunjuknya pada Zayan dan Kendra yang sudah rapi sekali penampilannya. Oma Bara-bara. Teriak Zayan lalu memeluk sang oma nyentriknya itu. Cucu oma. Wangi kali kak Zayan ini. Ucapnya sambil menciumi pipi cubi cucunya itu. Kok kakak lo oma? Masih adek lo ini. Keluh Zayan. Barbara mendudukkan cucunya, lalu menul hidungnya perlahan. Nanti kan, Momi dan Dedi kamu ini, pasti bakalan punya adik lo nak. Jadi Zayan harus latihan dipanggil kakak. Jelas Barbara menghidangkan roti dan selai pada cucunya itu. Zena dan Kendra tampak saling pandang. Sontak Kendra menarik pinggang Zena, mengelus lembut perut datar sang istri, yang baru dia pupuk benih-benih subur miliknya 1 minggu ini. Bibir Zayan mengerucut, tapi dia mengangguk, lalu menikmati sarapannya. Barbara kembali menatap dua orang di sampingnya itu. Kalian ingin keluar hari ini? Tanya Barbara. Zena mengangguk. Mau ke rumah Kendra mah, kami suka ngumpul-ngumpul di sana kalau hari libur begini, bareng Ashila. Jawab Kendra. Barbara mengangguk. Jaga Zena dan Zayan ya. Jangan sampai ada lecet sedikit pun, atau rusukmu itu aku patahkan. Jelas Barbara tegas. Zena menelan salivanya, namun Kendra terlihat biasa saja. Baik mah.
Akan Kendra jaga Zayan dan Zena, itu janji Kendra. Jawab remaja itu mantap. Barbara tersenyum, lalu kembali menikmati sarapannya lengkap, dengan cucu, anak dan menantunya itu. Ah indahnya. Adinata menyambut kedatangan Zayan. Bahkan sang kakek botak tersebut, sudah menghilang bersama cucu-cucunya. Ashila dan Zayan di belakang rumah. Adinata memelihara beberapa ekor jenis burung. Ashila dan Zayan betah sekali bermain bersama Adinata. Kendra tampak berbicara dengan Luciana di kamarnya, sedang Zena tampak mengobrol bersama Dea yang mengalami jerawat infeksi di wajahnya, mungkin bawaan hamil. Sudah agak kempes Zena. Lihat ini. Tunjuk Dea. Syukurlah kalau sudah berkurang bengkaknya, itu mungkin karena hormon kehamilan. Ucap Zena. Dea tampak mengelus perutnya yang sudah mulai tampak menyendul. Waktu hamil Ashila, tidak pernah keluar jerawat sampai begini. Ini malah sampai begini. Tunjuk Dea. Kehamilan itu beda-beda loh Dea. Entar kalau aku hamil lagi, gak tahu bakalan kayak apa. Jawab Zena mengingat kembali bagaimana Kendra sangat bersemangat bercinta dengannya. Dea tersenyum tersipu. Gak sangka kalau Kendra udah nikah. Padahal dulu itu, waktu mau disunat payah kali loh dia Zena. Sampai mama dan papa harus cari-cari dia keliling komplek Mangga Runtuh ini berkali-kali. Jelas Dea mengingat kembali masa konyol itu. Zena terkekeh mendengar hal itu. Lah jadinya gimana? Berhasil sunatnya? Tanyanya penasaran. Dea mengangguk. Tentu saja, untung tidak pakai samurai. Hahaha. Kedua wanita itu terbahak mendengarkan aib seorang Kendra. Mana buka perban saja sampai berhari-hari loh, itu burungnya sampai mengkerut karena kelamaan berendam di dalam air hangat. Hahaha. Zena dan Dea tertawa terbahak-bahak. Sungguh Dea sialan sekali, bisa-bisanya dia menceritakan aib adiknya sendiri. Lalu deh, tanya Zena kian penasaran. Nah, makanlah dia telur goreng dan ayam goreng, merah dong itu burungnya, bengkak. Akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit. Dea sungguh tidak tahan lagi, dia tertawa sampai ngik-ngik. Zena bahkan sampai nyaris jatuh dari kursi, membayangkan apa yang terjadi pada burung suaminya dahulu. Sungguh Zena, Kendra itu luar biasa. Kan ada tuh dulu, kalau mitos abis sunat, gak boleh kan melangkahi tahi ayam. Tanya Dea. Zena mengangguk. Dia ingat sekali mitos yang tersebar luas itu. Dilangkahi dong itu tahi ayam, berkali-kali. Jelasnya. Lalu bengkak. Tanya Zena antusias. Dea menggelengkan kepalanya. Gak bengkak kok, tapi tetap ke rumah sakit. Jelas Dea lagi. Zena menatap bingung pada Dea. Gak bengkak kok ke rumah sakit lagi? Tanyanya. Dea benar-benar tengah menahan tawanya. Dia mundur dan nabrak ayam betina yang lagi jaga anaknya yang baru menetas. Ia diteladung dong, kakinya tangannya, burungnya. Jadilah sunat 2 kali. Off. Hahaha. Zena terbahak-bahak mendengar hal itu. Dia bahkan sampai terguling-guling di lantai, sedangkan Dea pun terduduk di lantai rumah mereka itu. Imajinasi Zena sungguh konyol, dia membayangkan betapa hebohnya Kendra saat itu. Tapi burungnya gak habis kan deh? Tanya Zena usai meredakan tawanya. Dea tampak menggelengkan kepalanya. Kamu kan udah lihat sendiri. Masih jumbo kan? Tanya Dea asal. Zena mengangguk malu-malu. Dia membenarkan ucapan sang kakak ipar. Kalau kalian tengah ML, boleh deh kamu periksa sendiri. Bentukannya pasti unik, gak kayak burung orang-orang. Jelas Dea sungguh kurang kerjaan. Zena hanya menganggapnya dengan anggukan malu-malu. Tentu rasa penasaran pun terbit di kepalanya. Dan usai Dea meminta izin untuk meminta suaminya membeli buah-buahan, Zena merayap masuk ke dalam kamar di mana suaminya berada. Tampak Zena menutup pintu kamar itu rapat. Lagi apa Ken? Tanya Zena berbasa-basi. Kendra menoleh pada istrinya itu. Baru siap berkemas.
Akhirnya aku resmi meninggalkan kamarku ini Mbak. Jelas Kendra. Kedua bola mata Zena tampak mengarah pada selangkangan suaminya itu. Jemarinya usil menyentuh permukaan sarang burung itu. Mbak, jangan mulai. Bisik Kendra menyentuh jemari Zena. Aku hanya penasaran. Kata Dea, burung kamu pernah dipatuk ayam? Tanya Zena sambil menahan tawa. Kendra yang mendengar itu sontak menatap Zena sang istri. Mbak Dea suka sekali menebar aib. Jawabnya menahan malu. Berarti benar dong. Hahaha. Zena terguling seketika di atas ranjang. Dengan sisa tenaga yang kelelahan lantaran tertawa karena cerita Dea, kini mendapat penggakuan Kendra, ditambah dengan lugunya Kendra mengangguk. Zena benar-benar melakukan definisi tertawa ngakak so hard. Zena memegangi perutnya, wajahnya memerah membayangkan betapa hebohnya Kendra saat itu. Ketawa terus lomba, sindir Kendra. Zena berusaha menghentikan tawanya, namun entah kenapa tatkala kembali menatap wajah konyol Kendra, dengan polosnya Zena tertawa kembali. Kendra turun dari ranjang, lalu mengunci pintu itu rapat-rapat. Lalu dengan iseng dia menarik zipernya, kemudian menurunkan celananya begitu saja, menyisakan boxer hitam yang cukup S3 itu, lalu mendekati Zena yang sontak mundur dengan cepat, namun kalah cepat dengan Kendra yang sudah menarik cepat tubuh sang istri. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di cerita Zena yang selalu bikin